Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam menyurati Kapolri dan Bareskrim Polri untuk melakukan gelar perkara khusus atas penetapan kliennya yang dinilai janggal. Menurut kuasa hukum Peggy, gelar perkara atas penetapan kliennya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki perlu segera dilakukan. Kuasa hukum bilang penetapan tersangka kliennya oleh penyidik Polda Jawa Barat pada 21 Mei lalu terdapat kejanggalan, terutama alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Selain itu, kuasa hukum Peggy juga menyebut ketiga tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang oleh Polda Jawa Barat hanya fiktif. Ia juga menambahkan, gelar perkara dalam kasus ini mudah untuk dituntaskan melalui tes DNA barang bukti oleh para tersangka. Namun di sisi lain, Propam Polda Jabar berencana memeriksa para penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Saya sepakat Peggy alias Peron itu harus ditangkap. Tetapi Peggy Setiawan, Peggy alias Peron atau bukan? Itu yang kami tanya ke Polda Jawa Barat itu masih belum terbuka. Oleh karenanya supaya terbuka, supaya transparan, kami ajukan gelar perkara khusus karena melibatkan Propam, melibatkan Irwasum, melibatkan pengawas, penyidik ya. Nah, itu semuanya kumpul, nanti ada ahli-ahli, dibuka semua. Alat bukti apa yang membuat Peggy Setiawan itu terlibat kasus tindak pidana pembunuhan Vina dan Eki gitu. Dari Bareskrim sendiri belum ada jadwal berarti ya Pak? Belum. Ya, jadi memang prosedurnya masuk dulu suratnya dengan tanda terima ini, nah kemudian dikabari. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Masni, selamat siang. Menurut rencana, Propam akan memeriksa penyidik kasus Vina, dan kapan pemeriksaan akan dilakukan oleh Polda Jabar? Iya, Sisko dan juga saudara, memang benar ada kabar di awak media bahwa akan ada dari pihak Mabes Polri, yaitu dari Divisi Propam Polri ini akan datang ke Polres Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Namun juga dari tim kuasa hukum juga menyebutkan bahwa juga akan ada pemeriksaan profesional yang dimana tidak hanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi pada pembunuhan kasus Vina dan juga Eki, namun juga pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu, di mana memang kita ketahui bahwa tahun 2016 lalu untuk kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini ditangani oleh Polres Cirebon dan juga dirilis oleh Polres Cirebon dan juga akhirnya selanjutnya ini dilimpahkan kepada Polda Jawa Barat. Dan juga pemeriksaan ini atas dasar profesionalisme dan juga memastikan apakah ada atau tidaknya dugaan disprosedural penanganan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Namun hingga saat ini setelah kami mencoba untuk mengkonfirmasi baik itu pada pihak Polres Cirebon atau Polda Jawa Barat dan juga kepada Mabes Polri, namun belum ada informasi resmi dan juga informasi langsung dari pihak kepolisian kapan akan dilaksanakannya pemeriksaan dari Divisi Propam Polri terhadap penyidik yang melakukan penanganan terhadap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Hingga saat ini kami masih menunggu apakah nantinya akan ada informasi resmi dan juga keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, baik itu dari Polres Cirebon maupun dari Polda Jawa Barat ataupun dari Mabes Polri. Sisko. Masih dinantikan untuk pemeriksaan dari Propam Polri terkait penyidik yang memeriksa kasus 8 tahun silam. Namun Masni, apakah sudah ada informasi terkait kapan kemudian rekonstruksi akan dilakukan? Jika mengenai dari rekonstruksi, memang hingga saat ini masih belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakannya proses rekonstruksi ini, dan juga baik itu dari pihak kuasa hukum juga masih belum mengetahui secara pasti kapan akan dilaksanakannya proses dari rekonstruksi yang dilakukan. Namun kemarin itu pada akhir Mei 2024, itu pada tanggal 29 Mei 2024 sudah dilakukannya prarekonstruksi, namun hasil ini masih belum disampaikan oleh pihak kepolisian, baik dari Polda Jawa Barat yang melakukan rekonstruksi bersama dengan Polres Cirebon. Jika kita melihat
Kenapa dari proses rekonstruksi ini masih belum dilakukan, mengingat hingga saat ini pun dari Polda Jawa Barat itu masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yang mana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu bermunculan saksi-saksi baik itu dari pihak dari Peggy Setiawan, yang dimana disebutkan bahwa pada Jumat pekan lalu sudah ada 3 saksi yang disebutkan merupakan saksi meringankan yang diperiksa di Polda Jawa Barat, dan juga kemarin juga sudah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap 2 saksi, yaitu Yadi dan juga Robi, dan juga saksi kunci yang disebutkan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang bernama Liga Akbar. Hingga saat ini pun hasil dari pemeriksaan masih ditunggu dari pihak Polda Jawa Barat, dan juga kita ketahui bahwa dari hasil pemeriksaan saksi kunci dari Liga Akbar ini menyebutkan bahwa dirinya juga sudah mengubah BAP yang awalnya dituliskan pada tahun 2016 lalu, ini diubah menjadi terbaru untuk pemeriksaan terakhir kemarin, yaitu menyebutkan bahwa dia hanya bertemu bersama Eki dan juga Vina sesaat sebelum dari kejadian pembunuhan tersebut terjadi, seperti itu. Namun setelah pembunuhan tersebut terjadi ataupun dari sepanjang pembunuhan itu terjadi, kejadian itu terjadi, Liga Akbar menyebutkan tidak mengetahui dari kejadian tersebut, dan baru mengetahui bahwa saat itu maksud kami bahwa saat itu Eki sudah berada di rumah sakit, seperti itu. Dan juga maksud kami dari pihak kepolisian masih terus memeriksa saksi-saksi, di mana kemarin juga dari Polda Jawa Barat memeriksa dari keluarga Vina, dan pemeriksaan sudah dilakukan. Namun kami masih menunggu apakah dari pihak keluarga Eki ini juga akan diperiksa, mengingat memang pengakuan dari keluarga Vina bahwa usai dari persidangan yang sudah dilakukan pada tahun 2017 lalu saat putusan sudah dibacakan, hingga saat ini memang tidak ada komunikasi antara keluarga Vina dan juga keluarga Eki, baik itu pada proses pembuatan film yang memang dari keluarga Vina ini dihubungi, namun untuk dari keluarga Eki ini tidak ada komunikasi dengan keluarga Vina. Sisko. Baik, terima kasih Mas Nirawamati yang melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk utamanya saat ini polisi sedang melakukan pemeriksaan saksi, dan juga direncanakan ada 3 nama yang mencuat, dan ini akan diperiksa ataupun juga didalami terkait keterangan tersebut. Terima kasih Mas Nirawamati. Saudara, keluarga almarhumah Vina dibuat bingung dengan banyaknya saksi baru yang bermunculan usai kasus ini viral dan dibuka kembali penyelidikannya oleh polisi. Padahal 8 tahun lalu pihak keluarga sangat kesulitan mencari saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali dibuka penyelidikannya, sejumlah saksi baru tiba-tiba bermunculan dengan beragam pengakuan. Yang terbaru adalah pengakuan seorang mantan narapidana Lapas Kesam di Cirebon, Ahmad Budi Permadi. Ahmad mengaku menerima curhatan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki saat berada di lapas yang sama. Ketujuh terpidana mengklaim dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Mereka bahkan menyebut mendapat tindak kekerasan saat diperiksa di Polres Cirebon hingga ke Polda Jawa Barat. Dari gestur maupun dari tubuhnya tuh dia orang-orang polos. Orang-orang yang polos, yang penuh dengan keluguan dan yang tidak pernah tahu apa-apa. Dia pernah curhat, kalau saya bukan pembunuh, Pak. Itu. Loh, kenapa Anda tidak mengaku itu di persidangan? Saya nggak berani. Pengakuan mereka, di mana proses pem-BAP-an tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan seolah-olah mereka disuruh ngaku. Gitu. Disuruh ngaku. Beberapa minggu mungkin di Polresta, kemudian para tersangka, ya pasti tersangka, dibawa ke Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Namun pengakuan soal adanya kekerasan saat pemeriksaan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dibantah Polda Jawa Barat. Terkait penganiayaan, ini rekan-rekan sekalian, pada saat itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, untuk mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar.
Sebelumnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki dikejutkan dengan kemunculan saksi kunci istimewa bernama Liga Akbar yang dipanggil Polda Jawa Barat pada Selasa 4 Juni lalu. Yudia Alamsyah, pengacara Liga Akbar yang juga pengacara Peggy Setiawan menyatakan Liga Akbar secara resmi mencabut beberapa keterangannya pada 8 tahun lalu. Menurut Akbar, ia diminta menandatangani BAP secara paksa oleh penyidik yang memeriksa saat itu. Beberapa kesaksian yang dicabut diantaranya pernyataan soal ia bersama Eki dan Vina saat dikejar geng motor dan melihat keduanya dikejar dan dilempari batu oleh pelaku. Sementara dalam kesaksian di pemeriksaan kemarin, Akbar mengaku hanya bertemu dengan Eki dan Vina di SMA 4 dan tidak melihat Eki dan Vina dikejar geng motor. Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Waktu itu. Cuman apa boleh buat, ada sesuatu jadi dia menandatangani. Dan tidak paham kalau di pengadilan bisa dicabut. Ketidakpahaman lah, hal-hal yang sangat wajar lah, orang tidak tahu, sehingga mengikuti apa yang alur di BAP. Oke Pak, terakhir make sure aja, berarti Liga Akbar memberikan keterangan ini dalam kondisi tekanan? Bisa juga. Kemunculan sejumlah saksi baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki membuat bingung keluarga almarhumah Vina. Pasalnya, banyak saksi yang dahulu tidak pernah ada di persidangan kini bermunculan ketika kasus ini kembali terungkap. Kakak kandung Vina, Marliana, bahkan mengaku tidak mengenal Liga Akbar yang mengaku teman Eki dan Vina. Saat dulu, proses dulu itu saya mencari informasi itu minim, saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung, harus percaya sama siapa gitu. Itu sih. Termasuk Liga Akbar? Mungkin, termasuk dia juga mungkin. Liga Akbar pernah dengar nggak namanya dulu? Nggak pernah sih. Jadi memang balik lagi Mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luaran sana tidak pernah kenal. Jadi nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah, ini bukan temennya, nggak pernah tahu. Di sisi lain, Marliana mengaku kesulitan menghubungi keluarga Eki. Padahal di tahun 2016 silam, keluarga Eki masih berkomunikasi sejak awal kasus bergulir hingga proses persidangan. Namun, setelah persidangan selesai, Marliana putus komunikasi dengan keluarga Eki hingga hari ini. Belum ya, belum ada. Apa itu? Maksudnya harusnya seperti apa? Harusnya ada komunikasi kan? Ya, saya menginginkannya sih seperti itu ya. Menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2017 itu. Ya. Sampai sekarang belum sampai ada. Sekarang belum. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya, cuman kan nggak diangkat gitu. Terus sampai sekarang nggak ini lagi kan, nggak mencoba menghubungi. WhatsApp atau apa juga sama? Nggak ada sama sekali ya ada komunikasi. Polda Jawa Barat kini menyelidiki ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk memudahkan penyelidikan 7 terpidana yang dulu berada di Lapas Kelas 1 Cirebon, kini dipindahkan ke Lapas Bancai dan Rutan Kebon Waru, Bandung. Tim Liputan, Kompas TV.